Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan mata kuliah rekayasa pencahayaan arsitektural. Pada kesempatan ini, saya Jarwo Prastyo Siantoko dari jurusan Arsitektur FTSP UII Yogyakarta akan mengantarkan saudara-saudara sekalian membahas satu topik terkait mata kuliah rekayasa pencahayaan arsitektural, itu mengenai pencahayaan dan human well-being. Marilah kita mulai pembahasan pada siang hari ini. Terdapat 3 materi yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini. Yang pertama adalah pencahayaan dan human well-being. Yang kedua, human circadian rhythm. Yang ketiga, visual comfort. Yang pertama, kita akan membahas mengenai lighting and human well-being. Pertama, kita akan membahas pengertian dari human well-being. Well-being dalam hal ini diartikan suatu keadaan pada individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Walaupun memang harus kita pahami bahwa tidak ada konsensus seputar definisi tunggal dari human well-being ini. Tapi ada kesepakatan umum bahwa setidaknya human well-being mencakup adanya emosi dan suasana hati positif dari manusia, misalnya sejak kepuasan, ya, kebahagiaan, ya, tidak ada emosi negatif, misalnya depresi, kecemasan, ya. Samping itu juga suatu kondisi dengan kepuasan hidup, kemudian terpenuhi kebutuhan dan fungsinya. Dari istilah human well-being tersebut terdapat beberapa jenis human well-being. Ada physical well-being, economic well-being, social well-being, development and activity, emotional well-being, physiological well-being, life satisfaction, domain-specific satisfactions, engaging activities and work. Physical well-being atau kesejahteraan fisik adalah merupakan suatu keadaan yang tidak hanya sekedar bebas dari penyakit, ya, tapi mencakup perilaku, gaya hidup untuk memastikan kesehatan, menghindari penyakit dan kondisi yang dapat muncul, gitu ya, menghindari penyakit yang dapat diderita, gitu ya, dan hidup dalam keadaan seimbang, baik antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Di sini pencahayaan arsitektur memiliki peran untuk mewujudkan human well-being, terwujudnya human well-being, khususnya pada physical well-being dan juga psychological well-being. Juga terkait dengan emotional well-being. Dimana kalau physical well-being di sini dipenuhi dengan pencahayaan arsitektur, memenuhi aspek atau kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik pengguna bangunan dalam beraktivitasnya, memenuhi standar-standar yang berlaku, ya, yang memenuhi kebutuhan untuk aspek fisik, dalam hal ini untuk penglihatan, memenuhi kebutuhan penglihatan manusia dan juga untuk penerangan ruangan. Sedangkan yang terkait psychological well-being, emotional well-being, itu bisa kita wujudkan dengan adanya fungsi pencahayaan arsitektur sebagai membentuk suasana ruang. Selain tentu saja untuk fungsi-fungsi yang terkait dengan arsitektur, membentuk geometri, membentuk ruang, dan lain sebagainya, tapi yang terkait dengan psikologikal nanti lebih
fungsi ruang, kaitannya fungsi pencahayaan arsitektur dalam ruang itu kaitannya dengan bagaimana bisa menciptakan suasana ruang, bisa menambah mood ya, ruang tersebut ya, sehingga pengguna bisa mendapatkan kepuasan dalam melakukan atau melaksanakan aktivitas atau kegiatannya dalam bangunan tersebut. Sehingga bisa dipahami bahwa erat kaitan antara pencahayaan arsitektur dan juga human well-being. Dalam beberapa referensi dibahas mengenai hubungan antara pencahayaan dan juga kesehatan yang pada akhirnya itu tertuju pada physical well-being, mewujudkan physical well-being. Di sini di beberapa referensi juga dibahas mengenai adanya kekurangan penyakit atau hal negatif yang diakibatkan oleh kekurangan cahaya dalam sebuah bangunan, gitu ya. Dan juga disampaikan terapi cahaya yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi obat atau mengobati pengguna bangunan apabila menderita sebuah penyakit tertentu, gitu ya, yang terkait dengan pencahayaan. Walaupun memang tidak secara langsung termasuk dalam tanggung jawab kita sebagai arsitek ya, sebagai desainer pencahayaan, masalah penyakit-penyakit ini yang diderita oleh pengguna, akan tetapi secara tidak langsung kita juga ada peran untuk bisa membantu mencegah penyakit-penyakit tersebut menjangkiti atau mengenai pengguna bangunan kita. Yang pertama di sini ada seasonal affective disorder ya. Jadi di sini jenis depresi yang disebabkan oleh tidak memadai atau tidak tepat waktunya paparan sinar matahari. Kalau untuk yang alami gitu ya, dalam hal ini kaitan dengan pencahayaan, terutama cahaya dengan kandungan biru yang tinggi. Mungkin juga dipengaruhi oleh kurangnya variasi cahaya yang datang ya, dengan perubahan siang hari di bawah sinar matahari. Itu bisa menyebabkan seasonal affective disorder ini. Sekaligus pencahayaan arsitektur bisa menjadi terapi untuk menyembuhkan gejala seasonal affective disorder ini. Tentu saja dengan rekomendasi dari dokter. Yang kedua adalah skin disease ya, terkait dengan beberapa penyakit kulit seperti eksim dan lain sebagainya. Nah, kalau yang nomor 2 sampai nomor 4 ini adalah merupakan terapi yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau yang nomor 1 adalah merupakan akibat dari light deficiency. Skin disease di sini pencahayaan arsitektur bisa berperan untuk mengobati, terutama dengan penggunaan pemanfaatan ya radiasi ultraviolet sinar matahari, radiasi ultraviolet B dari matahari atau lampu penghasil UVB. Paparan singkat membantu beberapa orang ya, tetapi paparan berlebihan juga dapat memperburuk. Jadi tentu saja ini dengan konsultasi dengan dokter ya. Yang ketiga, vitamin D defisiensi. Di sini apabila pengguna itu kekurangan sinar matahari, itu akan terganggu produksi vitamin D ya. Kulit kita menghasilkan vitamin D saat terkena sinar radiasi ultraviolet B di bawah sinar matahari, sehingga kalau terjadi kekurangan sinar matahari akan menimbulkan vitamin D defisiensi ini. Karena saat ini lebih banyak orang menghabiskan waktu di dalam ruangannya, sehingga berpotensi untuk bisa kekurangan vitamin D apabila desain bangunan itu tidak mempertimbangkan aspek pencahayaan yang cukup ke dalam ruangan.
Jadi di sini sekaligus light efficiency dan juga bisa menjadi light therapy apabila pencahayaan arsitektur dalam gedung atau dalam bangunan itu cukup. Kemudian ada full spectrum lighting, ini untuk lebih ke light therapy ya, di mana penggunaan pencahayaan listrik, lampu ya, lampu khususnya kalau matahari, sinar matahari jelas memiliki full spectrum ya. Dalam hal ini penggunaan full spectrum lighting ini digunakan untuk yang pencahayaan buatan ya, di mana digunakan lampu dengan spektrum yang mendekati seperti spektrum cahaya matahari, di mana color reflective index-nya, CRI-nya akan mendekati 100. Pada tahun-tahun sejak itu, dikenal pada tahun 1960 ya, dulu sekitar 1960 itu pertama kali digunakan, terus sampai dengan saat ini itu sudah semakin banyak yang menggunakan karena diklaim ya itu bisa mengurangi ketegangan mata gitu, dan juga meningkatkan suasana hati dan juga peningkatan produktivitas kerja kalau untuk perkantoran dan juga fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian selain tadi pencahayaan kalau kurang gitu ya, terjadi kekurangan pencahayaan menimbulkan beragam penyakit, juga pencahayaan bisa digunakan untuk pencegahan atau istilahnya untuk terapi penyakit. Terdapat pula efeknya, efek dari cahaya yang berbahaya apabila berlebihan. Kalau tadi kan defisiensi kekurangan, kalau yang slide saat ini menjelaskan mengenai kalau kelebihan sinar matahari. Jadi kelebihan sinar matahari juga menimbulkan efek yang tidak baik terkait dengan human health-nya. Kita ketahui semua bahwa paparan sinar matahari yang berlebihan, terutama sinar ultraviolet ya, dapat menyebabkan kulit yang terbakar ya. Hal ini walaupun memang terdapat banyak obat ya yang dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap cahaya, sinar ultraviolet itu juga selain membakar kulit, itu juga bisa menimbulkan penuaan dini pada kulit gitu ya. Selain juga menimbulkan katarak. Satu penyakit yang bisa diakibatkan oleh terkait dengan pencahayaan yang berlebihan di sini adalah kanker kulit ya, memiliki beberapa penyebab, walaupun memang ini masih banyak terjadi perdebatan atau istilahnya masih didalami lebih lanjut ya terkait dengan akibat ini gitu ya, kaitan antara kanker kulit dan juga radiasi ultraviolet sinar matahari. Tapi memang ini adalah hasil dari beberapa riset yang mengatakan hal tersebut khususnya di negara-negara barat. Kemudian hubungan antara pencahayaan dan juga penglihatan yang menua gitu ya, the aging eye. Seiring bertambahnya usia terjadi perubahan pada mata yang mengharuskan kita untuk berpikir secara berbeda gitu ya, tentang ruang yang akan ditempati oleh orang yang lebih tua. Dalam arti ruang yang akan digunakan oleh individu yang sudah lebih tua itu akan memiliki kebutuhan pencahayaan yang berbeda dengan yang masih muda. Perubahan penting yang pertama, jadi di sini ada beberapa kondisi, kemudian ada solusinya yang bisa kita terapkan dalam desain pencahayaan sektor bangunan kita. Hal ini untuk bisa mencegah impact ya, dampak yang mungkin terjadi. Kondisinya apa? Yang pertama adalah mata yang lebih
tua, individu yang sudah lebih tua membutuhkan lebih banyak cahaya karena beberapa alasan. Pertama adalah karena ukuran pupil mereka berkurang ya seiring dengan bertambahnya usia. Jadi lebih sedikit cahaya yang masuk ke mata. Kondisi kedua adalah bahwa lensa menguning atau rabun jauh ya terkait usia yang bertambah, yang mengurangi transmisi cahaya. Hasilnya adalah orang-orang yang berusia 60 tahunan membutuhkan 2 kali lebih banyak cahaya daripada yang mereka lakukan pada usia 20-an tahun. Perubahan ketiga adalah mata menua juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi gitu ya. Dalam menanggapi perubahan brightness atau kecerahan dari lampu maupun dari sinar matahari. Dari beberapa kondisi penuaan kondisi mata tersebut bisa berdampak pada gangguan tidur pada orang tua dengan tentu saja hal ini akan mengganggu ritme biologis atau human circadian rhythm-nya akan terganggu gitu ya terkait adanya penuaan dalam penglihatan. Hal ini karena lensa orang tua yang menguning tadi menghalangi cahaya biru pagi yang seperti kita diskusikan sebelumnya tadi ya itu berpengaruh pada ritme circadian kita gitu ya. Nanti kan kita bahas setelah slide ini. Kemudian solusinya untuk mencegah itu adalah yang pertama bisa dengan meningkatkan pencahayaan ya, untuk bangunan-bangunan atau pada bangunan-bangunan yang digunakan beraktivitas individu-individu yang sudah orang tua gitu ya. Nah, yang kedua selanjutnya saat lensa menguning dan bahkan bisa menjadi keruh gitu ya, lebih banyak cahaya yang tersebar di dalam mata gitu ya, sehingga membuat orang tua lebih sensitif terhadap silau. Kita sebagai perancang pencahayaan juga perlu memikirkan ya, mencegah terjadinya silau pada bidang-bidang kerja atau titik-titik tempat bekerja gitu ya, atau beraktivitas dari individu yang menggunakan bangunan tersebut. Yang ketiga, terkait dengan kesulitan beradaptasi dengan perubahan kecerahan atau brightness tadi, itu bisa dengan menggunakan indirect lighting ya, pencahayaan yang tidak langsung, sehingga tidak menimbulkan silau tadi. Selanjutnya juga bisa dengan mengurangi kontras ya, kontras dari kontras pencahayaan yang terjadi pada pencahayaan di ruangan tersebut ya, sehingga itu memudahkan orang tua dalam melakukan adaptasi karena kemampuan beradaptasi penglihatan orang tua sudah berkurang. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan penuaan, terkait dengan penglihatan, kondisi penglihatan yang bisa kita atasi atau yang kita minimalkan impact-nya, dampak negatifnya terhadap pengguna bangunan. Topik yang kedua, setelah kita tadi membahas mengenai hubungan antara pencahayaan dan juga human well-being, masih ada kaitan dengan human well-being juga, kaitan dengan baik itu physiological well-being maupun physical well-being, yaitu terkait dengan human circadian rhythm. Apa itu human circadian rhythm? Adalah merupakan sebuah siklus ya, siklus biologis manusia atau siklus circadian, lebih sering disebut di referensi siklus circadian, di mana itu adalah sebuah siklus atau sebuah proses internal alami yang mengatur siklus tidur, bangun, dan berulang kali setiap 24 jam
dari masing-masing individu, ya. Dapat merujuk pada proses apapun yang berasal dari suatu organisme atau suatu individu, ya, internal individu itu sendiri, dan juga proses yang merespon lingkungan. Jadi tidak hanya proses yang terjadi dalam individu manusia, tapi juga siklus sirkadian juga terkait dengan sign-sign yang diberikan oleh lingkungan, gitu. Nah, disitulah peran arsitektur sebagai perancang pencahayaan arsitektur dalam bangunan, gitu ya, bahwa tadi human circadian rhythm itu dipengaruhi oleh dua aspek. Pertama, aspek individu manusia itu sendiri dalam arti proses biologis dalam tubuh manusia itu sendiri, dan juga merupakan respon dari sign atau istilahnya tanda atau clue dari lingkungan sekitar. Clue-nya itu berupa apa? Berupa salah satunya pencahayaan yang bisa memberikan clue kepada internal individu kita selaku manusia, sehingga siklus sirkadian dalam tubuh manusia tersebut bisa berjalan secara normal dan ritmis, teratur. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang sudah kita pahami bersama, bahwa memang erat kaitan antara pencahayaan dan juga kesehatan, ya. Dalam hal ini kesehatan kaitan dengan siklus atau jam, ya, jam sirkadian manusia. Apabila manusia itu kurang mendapatkan pencahayaan dalam hidupnya selama 24 jam itu, maka clue atau apa istilahnya, adanya suatu kondisi lingkungan sekitar manusia itu tidak bisa memberikan input, ya, input pada kita bahwa hari itu sudah pagi, hari itu sudah malam, waktunya tidur dan sebagainya, ya. Jadi tubuh manusia itu memiliki jam internal yang menjaga ritme ini disinkronkan, dan dengan demikian mengatur bangun dan tidur, detak jantung, ya, terus kemudian tekanan darah, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Jam internal tubuh manusia perlu disinkronkan dengan luar dunia. Nah, proses mensinkronkan antara kondisi dalam internal tubuh manusia dengan kondisi luar tadi disebut entrainment. Dan cahaya perannya di situ, seperti yang tadi saya sampaikan. Cahaya mengatur jam internal itu, yang dikenal sebagai jam sirkadian atau ritme sirkadian tadi, dengan memproduksi beberapa hormon, gitu ya. Nah, di sini ada 3 hormon, ya, hormon serotonin, melatonin, dan kortisol. Ya, sebelum nanti kita membahas mengenai hormon yang ditimbulkan oleh adanya input pencahayaan yang diterima oleh individu tadi, perlu kita ketahui proses kerja dari siklus sirkadian tersebut. Jadi di sini pada pembahasan mengenai penglihatan, mata dan penglihatan kemarin, atau cahaya dan penglihatan pada pertemuan sebelumnya, kita mengenal adanya rod dan cones, ya. Ada sel batang dan kerucut pada mata, dan yang itu terkait langsung dengan proses melihat. Kita melihat benda, kita melihat objek yang ada di depan kita. Tapi ada satu jenis sel lagi yang itu peka terhadap cahaya di mata, yang disebut sebagai sel ganglion retina fotosensitif intrinsik, ya. Di sini berfungsi sebagai fotoreseptor, tidak secara langsung
fungsi sebagai sel untuk melihat gitu ya. Tapi sel ganglion retina fotosensitif intrinsik ini berfungsi sebagai pengatur jam sirkadian tadi ya. Jadi ketika dirangsang oleh cahaya, sel fotoreseptor ini mengirimkan informasi non visual atau jam tadi, jam siklus sirkadian tadi ke otak. Ya, di SCN itu nukleus suprachiasmatic yang mengkoordinasikan dan mengatur semua jam tubuh dan produksi hormon dalam manusia. Jadi di sini bekerja antara rentang biru antara 460 sampai 480 nanometer. Ya. Gambar di samping menunjukkan kurva sensitivitas sirkadian. Ya, selain penglihatan fotopik dan skotopik ya. Ritme sirkadian manusia ini yang disinkronkan dengan kondisi siang dan malam adalah yang paling kuat dipengaruhi oleh informasi fotoreseptor tadi. Sel yang ketiga tadi selain sel batang dan kerucut. Orang dengan paparan sinar matahari yang tidak memadai atau kurang gitu, ada kemungkinan kehilangan entrainment jam tubuh mereka atau kehilangan keseimbangan jam sirkadian mereka, sehingga hal tersebut akan berakibat pada beberapa hal yang nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, tadi setelah otak menerima informasi dari fotoreseptor tadi, kemudian otak mengatur tubuh kita untuk bisa memproduksi 3 hormon yang berpengaruh ya. Ada serotonin, melatonin, dan kortisol tadi. Serotonin itu adalah penambah suasana hati yang memberi kita beberapa kinerja puncak sepanjang hari gitu ya. Jadi di sini berfungsi untuk regulasi gangguan depresi dan kecemasan. Jadi untuk bisa mencegah itu gitu ya. Sehingga perlu produksi hormon ini dalam tubuh kita. Yang kedua adalah melatonin yang membuat kita merasa mengantuk gitu ya, dan memperlambat fungsi tubuh kita untuk tidur. Jadi juga perlu untuk beristirahat. Yang ketiga adalah kortisol, ya, hormon kortisol yang terlibat dalam manajemen stres dan juga dalam pengaturan tekanan darah, metabolisme gula, dan sistem kekebalan. Nah, jelas dari hal ini ya, dari produksi hormon ini sangat penting bagi tubuh kita, bisa kita pastikan bahwa kita memang perlu dan juga sangat memiliki kepentingan untuk mempertahankan entrainment dari ritme sirkadian tubuh kita gitu ya. Sehingga sebagai arsitek kita juga harus membantu pengguna gedung atau pengguna bangunan untuk bisa menjaga, mempertahankan entrainment mereka gitu ya. Proses entrainment mereka dalam menjaga ritme sirkadian dalam tubuh mereka gitu ya. Tentu saja hal ini harus memenuhi kebutuhan beberapa intensitas yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan ini gitu ya. Untuk yang kurang atau istilahnya malah tidak ada, itu perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan, karena beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yang itu mempengaruhi proses entrainment adalah faktor waktu exposure time-nya, itu waktu pemaparan dari sinar matahari tersebut atau cahaya setiap harinya, durasinya berapa, panjang gelombang, semuanya berkontribusi ya. Semuanya itu memiliki kontribusi pada entrainment yang tepat ya. Kesinkronan dari kerja sel otak tadi dipertahankan dengan kecerahan yang tinggi, cahaya panjang gelombang yang pendek di pagi hari. Nah, jika tidak terjadi entrainment dalam tubuh kita karena kekurangan cahaya tadi, maka
tentu saja proses produksi hormon yang 3, serotonin, melatonin, dan kortisol tadi akan terhambat. Akibatnya terjadi desinkronisasi gitu ya. Desinkronisasi dari jam sirkadian kita atau ketidakseimbangan gitu ya. Hal ini berpengaruh atau mengakibatkan beberapa penyakit atau keluhan ya. Yang pertama ada insomnia, mulai dari insomnia, suasana hati yang tidak bagus gitu ya, depresi, waktu reaksi, kreativitas yang menurun ya, kewaspadaan yang menurun. Selain itu juga bisa berperan ya, tidak satu-satunya penyebab tapi bisa berperan menyebabkan kanker ya, diabetes, demensia, dan penyakit kardiovaskuler sebagai akibat dari tidak terjaganya atau tidak terjadinya harmoni atau keselarasan, keseimbangan dari sirkadian dalam tubuh kita. Tadi adalah merupakan penjelasan mengenai human circadian rhythm kaitan dengan pencahayaan. Dari penjelasan itu kita bisa memahami betapa pentingnya pencahayaan arsitektur dalam bangunan yang kita desain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai visual comfort. Kenyamanan visual. Kenyamanan visual ini adalah merupakan suatu goal ya dari desain pencahayaan arsitektur yang kita lakukan dalam sebuah desain bangunan. Ini adalah merupakan salah satu dari 4 kenyamanan fisik yang ada, kenyamanan fisik bangunan atau building physical comfort ya, yang terdiri dari visual, kenyamanan audial atau akustik, kenyamanan thermal, dan juga kenyamanan spasial. Jadi kita perlu memperjuangkan atau mempertimbangkan terwujudnya kenyamanan visual ini untuk bisa mewujudkan secara keseluruhan kenyamanan fisik bangunan yang kita desain. Kenyamanan visual biasanya didefinisikan melalui serangkaian kriteria berdasarkan tingkat cahaya di dalam ruangan, ya, keseimbangan kontras, warna, suhu, ya, suhu warna, ya, color temperatur, dan juga ketiadaan kondisi silau, glare. Walaupun memang terdapat bervariasinya definisi dari kenyamanan visual tersebut, karena memang dari definisi kenyamanan visual tersebut juga memiliki sifat subjektif gitu ya, mengandung makna subjektivitas atau bergantung pada beberapa faktor, terutama terkait pengamat atau observer yang itu berimplikasi pada subjektivitas dari kenyamanan visual yang ada dalam bangunan kita. Parameter dan intensitas cahaya ya, maksimum yang ada dalam bangunan kita yang istilahnya yang memiliki aspek tidak hanya subjektif tadi, tapi juga objektif tadi, itu bisa terkait dengan waktu pemaparan, time of exposition, ya, exposition, terus kemudian komposisi cahaya, warna cahaya, usia mata individu yang menggunakan ruang di sini terkait dengan pengamat ya. Walaupun memang elemen yang lebih terasa atau istilahnya banyak dibahas dalam beberapa referensi terkait kenyamanan visual ini lebih bersifat subjektif. Akan tetapi memang kita juga berpijak pada hal yang bersifat objektif ya, terkait dengan nilai-nilai yang bersifat kuantitatif. Di sini
ada beberapa aspek atau elemen yang lebih bersifat subjektif ya, terkait suhu, warna, ya, color temperatur, dan juga terkait dengan view atau pemandangan. Di dua aspek atau dua elemen atau dua faktor ini sangat bervariasi ya, tergantung preferensi dari pengamat gitu ya. View yang seperti apa yang memenuhi kenyamanan visual, view yang seperti apa yang tidak memenuhi. Kemudian terkait dengan color temperatur juga banyak diskusi mengenai hal tersebut, yang itu secara kenyamanan visual yang nyaman yang seperti apa. Masing-masing individu memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait dengan suhu, warna, dan pemandangan itu. Preferensi habit ya dari masing-masing pengguna itu bisa mempengaruhi ya, persepsi kenyamanan visual dari masing-masing pengguna, sehingga tidak memungkinkan ya kita merekomendasikan suhu warna yang ideal atau pemandangan yang ideal ya, karena memang hal tersebut memiliki hubungan dengan perasaan dan interpretasi ya yang berbeda-beda antara pengamat dengan objek yang dinilai. Ada beberapa parameter yang kaitan dengan view ya, itu yang diupayakan bersifat kuantitatif atau digunakan atau menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya menggunakan parameter-parameter green building. Di situ ada beberapa persen bukaan ya dan lain sebagainya. Itu sebuah upaya beberapa ahli yang mengupayakan atau mendekati pertimbangan-pertimbangan ini dari aspek green building. Tapi secara terminologinya atau secara umum bahwa memang memungkinkan adanya asumsi yang berbeda atau persepsi yang berbeda dari masing-masing pengamat terkait dengan view keluar gitu ya, pemandangan keluar gedung. Jadi hal ini ada sesuatu yang wajar ya untuk masing-masing pengamat itu punya asumsi lebih memilih jendelanya besar menghadap keluar atau tanpa jendela begitu. Tapi kalau tanpa jendela memang terjadi defisiensi dari pencahayaan itu ya. Tapi memang tidak ada kesamaan pendapat mengenai apa yang disebut sebagai pemandangan yang indah begitu, pemandangan yang memenuhi kebutuhan kenyamanan visual secara universal. Meskipun ya demikian, ada tingkat cahaya yang tadi saya sampaikan secara objektif, juga kita lakukan pendekatan secara objektif, yaitu adanya tingkat cahaya atau penerangan yang direkomendasikan di sebuah bangunan tergantung pada tugas atau kegiatan yang dilakukan pada ruangan atau bangunan yang kita desain tersebut gitu ya. Penting untuk dicatat, yang penting kita pahami bahwa tingkat ini pertama kali ditentukan oleh para ahli ergonomi ya, untuk bisa melihat gitu ya, pengguna ruang itu bisa melihat secara baik, memastikan seseorang ya, pengguna gedung itu dapat melihat tanpa usaha ekstra ya. Tapi memang ini adalah merupakan standar minimal. Ini contohnya kalau di bangunan publik ini ada standar 20-50 lux dan seterusnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu ya, atau determinan dari visual comfort yang ada untuk gedung kita yang kita desain. Yang pertama adalah terkait dengan task pada gedung kita atau fungsi utama, tugas utama, aktivitas utama apa yang dilakukan di ruangan atau di gedung yang kita desain. Yang kedua adalah lighting condition, kondisi pencahayaan, dan yang ketiga adalah kondisi pengamatnya. Akan kita bahas satu persatu faktor
yang menjadi penentu dari kenyamanan visual bangunan kita. Yang pertama adalah task atau tugas ya, atau fungsi utama dari gedung atau ruangan yang kita desain. Di sini ada main factor atau faktor utama dan juga faktor sekunder. Faktor utama yang pertama adalah ukuran, size, dan proximity. Di sini objeknya gitu ya, kerjaannya. Yang kedua adalah brightness atau luminance. Yang ketiga kontras. Yang keempat exposure time atau viewing time. Durasi waktu melihat gitu ya. Dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas tersebut. Apakah lama ataukah sekilas saja dan sebagainya, itu akan mempengaruhi lampu atau istilahnya pencahayaan yang dibutuhkan pada ruangan tersebut. Nanti akan kita bahas satu persatu faktor utama ini. Yang secondary factor di sini adalah project type atau object type. Di sini kaitannya dengan apa yang dilakukan gitu ya. Required level of accuracy juga sama. Jadi kaitan dengan tingkat ketelitian dari aktivitas tersebut gitu ya. Akurasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya kegiatan di pabrik kaos tangan misalnya, atau kaos kaki, atau konveksi gitu ya, itu membutuhkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan untuk bengkel mesin misalnya. Sehingga karena tingkat bengkel mesin atau bengkel kayu gitu ya, itu memiliki tingkat akurasi yang berbeda levelnya, sehingga tentu saja intensitas cahaya, iluminasi yang dibutuhkan itu berbeda. Kemudian dari sisi kegiatan tersebut, diam atau bergerak, itu juga akan mempengaruhi kenyamanan visual, kebutuhan pencahayaan untuk bisa mewujudkan kenyamanan visual dalam ruangan tersebut. Dan yang keempat adalah kaitan dengan pola background-nya, background dari kegiatan tersebut, latar belakang dari objek yang menjadi objek dari kegiatan kita di ruangan tersebut gitu ya. Jadi ada beberapa faktor utama dan faktor sekunder. Kaitan dengan ukuran dan juga waktu atau durasi melihat atau beraktivitas, melihat dalam arti melihat objek aktivitas tersebut ya. Misalnya tadi menjahit ya berarti mesin jahitnya dan sebagainya. Kemudian kalau las ya berarti mesin dan aktivitas las tersebut itu waktunya durasinya panjang atau pendek. Hal ini penting ya, perlu kita pertimbangkan dalam penentuan ya, kebutuhan pencahayaan itu sendiri. Tentu saja dengan melihat standar yang berlaku ya terkait dengan kebutuhan pencahayaan yang ada. Di sini tentu saja kalau bendanya lebih besar ya mudah dilihat dibandingkan kalau yang kecil, sehingga pencahayaan bisa lebih berbeda levelnya. Kemudian apabila Anda bisa melihat itu lebih lama, akan lebih jelas dibandingkan kalau sebentar gitu ya. Nah itu hal-hal tersebut dipertimbangkan kaitannya dengan pemilihan atau penentuan intensitas cahaya yang dibutuhkan untuk baik itu pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan. Kaitan dengan brightness, faktor utama yang kedua kaitan dengan tugas, yaitu brightness ini menunjukkan jumlah kuat penerangan yang dipancarkan kembali oleh sebuah bidang ketika bidang tersebut menerima sejumlah sinar gitu ya, yang memiliki kuat penerangan tertentu, baik itu pencahayaan sinar dari pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan. Brightness bergantung dari reflektivitas dari permukaan bidang kerja gitu ya. Mata kita itu lebih fleksibel daripada film atau kamera apapun yang pernah dibuat. Jadi walaupun demikian ya, sensitivitas mata kita juga tidak bisa mempersepsikan seluruh range yang ada gitu ya. Walaupun kita punya potensi untuk bisa melihat sampai
hampir 12 ya spektrumnya. Nah, gambar yang di samping ini menunjukkan bahwa brightness dan kontras itu mempengaruhi adanya perbedaan persepsi gitu ya. Ini terlihat ada suatu warna yang berbeda pada bidang tengah, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan gitu ya. Tapi akibat adanya brightness dan kontras yang berbeda, itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan atau menunjukkan bahwa brightness adalah salah satu faktor dari pencahayaan arsitektur yang mewujudkan kenyamanan visual. Oke. Nah, itu juga yang menyebabkan ilusi optik ya istilahnya untuk yang seperti gambar di sebelah kiri gitu ya. Gradien latar belakangnya begitu kuat, sebelah kiri ya sebelah kanannya abu-abu sehingga kelihatan bilahnya ada gradien padahal sebenarnya sama, tidak ada gradien. Yang kedua adalah kontras ya. Ini adalah hubungan antara objek yang dilihat dan lingkungan sekitarnya. Ketika dilihat secara bersamaan, perbedaan yang lebih besar dalam iluminasi dan atau pantulan menghasilkan kontras yang lebih tinggi gitu ya. Seperti pada gambar di samping. Gambar di samping di sini memperlihatkan yang sebelah atas itu memperbedakan bahwa kontras itu bisa mempengaruhi persepsi kita, sedangkan yang bawah adalah kaitan dengan warna. Bawah adanya background ya. Warna latar belakang itu mempengaruhi persepsi kita tentang warna latar depan. Jika Anda sudah lihat ya lingkaran di sisi kiri dan kanan gambar bawah sebelah kiri yang latar belakangnya biru dan kuning itu sepertinya warnanya berbeda gitu ya. Namun jika tersebut atau biru kuningnya dihilangi, maka terlihat bahwa sebenarnya warnanya sama gitu ya. Jadi memang kontras itu mempengaruhi persepsi kita dalam melihat objek. Persepsi manusia terhadap lingkungan sekitarnya berdasarkan pada kuantitas dari kontras tersebut. Kontras ini menyebabkan rangsangan yang mempengaruhi mood ya, suasana hati dan produktivitas kerja. Kontras di sini didefinisikan sebagai tingkat terang antara detail dan latar belakang atau antara objek yang kita lihat sebagai objek utama dan juga latar belakangnya. Bisa dicontohkan ini tulisan di dalam kertas dan sebagainya gitu ya. Kalau kita menulis dengan tinta hitam akan jauh di kertas putih itu akan jauh lebih terlihat dibandingkan jika kita menggunakan tinta yang lebih tidak kontras. Terdapat juga istilah kontras luminance ya, kontras luminasi, yaitu teknik untuk memanipulasi sistem pencahayaan agar terlihat lebih menarik dan mengundang. Di sini kontras tidak dimanfaatkan atau tidak dipandang sebagai suatu hal yang negatif, tapi dimanfaatkan pada titik tertentu yang memang disesuaikan dengan konsep dari desain kita. Jika semua objek dan permukaan ruang mempunyai pencahayaan yang sama, tidak akan ada kontras. Dalam psikologi tidak adanya kontras itu cenderung menyebabkan manusia di dalamnya cenderung netral gitu ya, dan pasif dalam merespon ruang. Ruang seperti ini digunakan pada ruang yang memudahkan sirkulasi, yang cenderung fleksibel untuk melakukan aktivitas, seperti pada ruang kerja. Itu digunakan pencahayaan-pencahayaan yang tidak banyak kontras gitu ya. Sebaliknya pada ruang yang memperlihatkan atau memperhatikan kontras, itu akan membangkitkan dan memunculkan mood atau suasana dan emosi tertentu dalam ruang, emosi dalam arti positif. Dengan memperhatikan luminance kontras, akan tercipta lingkungan yang membuat ya manusia itu akan merasa energik, bersemangat gitu. Kalau misalnya kantor ya bersemangat bekerja, kalau sekolah ya bersemangat untuk belajar gitu, dalam menanggapi ruang atau istilahnya dalam mempersepsi kondisi ruang yang dia manfaatkan untuk beraktivitas gitu ya. Selain itu, luminance
kontras, itu juga bisa digunakan untuk menciptakan suatu focal point yang menarik perhatian atau memfokuskan pengalaman visual terhadap sesuatu. Faktor yang kedua adalah kondisi pencahayaan. Di sini faktor utamanya ada 3. Yang pertama adalah tingkat iluminasi atau illumination level, disability glare, dan juga discomfort glare. Sedangkan faktor sekundernya adalah illumination ratio, rasio iluminasi, brightness pattern, dan juga chromacity. Terkait dengan secondary factor ini kaitan rasio yang kita terapkan pada ruangan kita. Terkait dengan brightness pattern juga terkait dengan kombinasi beberapa pencahayaan yang kita pilih, gitu ya. Yang utama adalah bahwa faktor yang kedua ini terkait dengan kondisi pencahayaan ini terkait dengan kualitas dan juga kuantitas dari pencahayaan. Baik itu pencahayaan alami berarti sinar matahari, terkait dengan bukaan, orientasi bukaan dan juga dimensi dari bukaan tersebut, dan juga kaitan dengan pencahayaan buatan terkait dengan intensitas lampu. Illumination di sini diartikan adalah merupakan jumlah lux ya, atau jumlah luminous flux ya. Yang satuannya lux ini lumen yang jatuh pada setiap meter persegi gitu ya, atau feet persegi ruangan gitu ya. Simbolnya E dan satuannya adalah lux atau lumen per meter persegi. Untuk color, warna adalah suatu bentuk cahaya atau radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari cahaya matahari yang berwarna putih murni. Mata manusia dapat melihat warna setelah cahaya matahari melewati sebuah prisma yang membiaskan dan memisahkan cahaya tersebut menjadi 6 frekuensi cahaya yang berbeda, yaitu merah, hijau, merah, kuning, hijau, nilai ungu, dan biru. Warna mempunyai 3 atribut ya, jenis, gelap terang, chroma, ya, kuat dan lemahnya warna. Ini adalah merupakan atribut dari warna. Hal ini juga terkait dengan warna pencahayaan buatan ya, terutama. Terdapat 3 teori warna atau 3 jenis warna, ya, ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Ini juga bisa menjadi pilihan khususnya untuk pencahayaan buatan nanti dalam memilih warna lampu, nanti terkait dengan pemilihan warna lampu yang digunakan untuk menciptakan suasana ruang atau mewujudkan suatu suasana ruang ya, sesuai dengan kesan dan juga si suasana yang ingin diciptakan dalam ruangan tersebut ya. Kemudian dikenal juga color temperature ya. Color temperature adalah merupakan suatu parameter kaitan dengan pandangan ya, bagaimana suatu sumber cahaya itu memancarkan sinarnya ya. Diukur dalam Kelvin ya, dimulai dari 0 Kelvin ya. Suhu warna ini biasanya digunakan untuk menjelaskan tingkat hangat dan dinginnya suatu sumber cahaya gitu ya. Suhu warna yang rendah cenderung berwarna merah, sedangkan suhu yang warna tinggi atau dingin cenderung berwarna biru. Di sini yang kedua adalah
Color Rendering Index (CRI). Di sini adalah kemampuan cahaya dalam menampilkan warna asli. Semakin tinggi CRI, cahaya akan semakin baik dalam menampilkan warna asli benda, gitu ya. Selanjutnya, faktor yang selanjutnya kaitan dengan glare. Ya. Di sini glare adalah merupakan gangguan visual yang mempengaruhi performa visual. Ada dua macam silau yang dapat berefek merugikan kemampuan untuk melihat. Ya. Di sini kaitan dengan pengamat, ya, dua, ada direct glare dan juga indirect glare atau reflective glare. Sedangkan terkait dengan kualitas pencahayaan, kita dapat membagi glare menjadi tiga. Yang pertama adalah kaitan dengan disable glare or disability glare, dan juga discomfort glare, dan juga glare yang diakibatkan oleh selubung. Silau di sini diartikan sebagai sensasi subjektif manusia yang menggambarkan cahaya dalam bidang penglihatan yang lebih terang, gitu ya, daripada kecerahan yang disesuaikan dengan mata pengamat. Di sini disability glare itu adalah merupakan silau yang mengakibatkan tidak bisa membaca, gitu ya, dan mengaburkan pandangan dari si pengamat akibat sumber cahaya yang menyilaukan. Sedangkan kalau yang discomfort glare menyebabkan tidak bisa membaca dengan nyaman. Kadang-kala juga menyakitkan penglihatan yang dihasilkan oleh cahaya bola langit. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang kaitan dengan selubung tadi, kaitan failing reflections. Yang mana di sini saling berkaitan dengan yang indirect glare, ya, atau reflection glare, yang nanti sebagai faktor dari aspek pengamat. Yang ketiga, kaitan dengan pengamat, kondisi pengamat. Terdapat dua faktor, yaitu faktor utama dan juga faktor sekunder. Faktor utama adalah kaitan dengan eye condition. Eye condition itu kondisi penglihatan, sejauh mana kemampuan beradaptasi dan juga berakomodasi penglihatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah adaptation rate, tingkat adaptasi, dan juga tingkat kelelahan dari mata. Jadi dengan kondisi pencahayaan dan juga iluminasi yang standar yang sama, akan tetapi dengan kondisi observer atau pengamat yang berbeda, misalnya sudah memiliki tingkat kelelahan yang tinggi, akan menyebabkan tidak terwujudnya kenyamanan visual pada ruangan tersebut. Secondary factornya di sini adalah subjective impression dari pengamat dan juga physiological reaction. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Yang kedua adalah direct indirect glare, ya. Di sini glare dipandang dari sisi pengamat. Ya. Yang pertama kaitan dengan eye condition atau kondisi penglihatan. Akomodasi yang pertama, kemampuan mata atau penglihatan untuk memfokuskan kembali setelah melihat posisi objek yang berbeda jaraknya, gitu ya, dari jauh ke dekat atau dekat ke jauh, gitu ya, berada dalam fokus dari penglihatan kita, gitu ya. Apabila kondisi penglihatan masih baik, ya, maka kondisi kemampuan akomodasinya akan lebih baik dibandingkan apabila pada kondisi penglihatan orang tua. Gitu. Yang kedua adaptasi, ya. Adaptation ini adalah kemampuan mata untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kecerahan yang ada dalam ruangan. Gitu ya. Iris berfungsi sebagai menjaga iluminasi optimal pada retina dengan cara menutup pada kondisi terang dan membuka pada kondisi gelap. Nah,
disinilah perbedaan kemampuan tersebut. Jadi kemampuan untuk membuka dan menutup retina tadi. Yang selanjutnya adalah terkait dengan direct glare dan reflection glare tadi. Di sini silau langsung atau direct glare ini adalah merupakan suatu silau yang disebabkan oleh sumber cahaya yang terlalu terang, gitu ya, sehingga oleh pengamat dirasa mengganggu, gitu ya, menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pengamat ya secara visual. Silau langsung juga merupakan konsekuensi dari geometri, baik itu geometri ruang maupun geometri desain dari bangunan tersebut. Semakin dekat sumber cahaya dengan pusat penglihatan akan menghasilkan silau yang semakin buruk. Sedangkan reflection glare atau silau pantulan adalah merupakan glare yang diakibatkan oleh pantulan sumber cahaya pada permukaan meja yang mengkilat. Jadi kalau ada permukaan yang mengkilat, itu perlu kita pertimbangkan kaitan dengan kemiringan, sudut kemiringan dan sebagainya, dan juga posisi dari pengamat yang direkomendasikan oleh perancang, gitu ya. Ini adalah merupakan faktor sekunder dari pengamat ya, kondisi pengamat, yaitu direct glare dan reflection glare ini. Baik, tadi adalah merupakan uraian mengenai visual comfort, kenyamanan visual, yang itu terkait dengan visual performance dari desain kita, gitu ya, atau kinerja visual dari desain pencahayaan kita, baik itu pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan dalam mewujudkan visual comfort atau kenyamanan visual yang tadi disebutkan. Kita berusaha untuk bisa memenuhi semua faktor-faktor atau bisa memenuhi semua standar-standar terkait dengan kebutuhan pencahayaan ruangan ya dalam bangunan yang kita desain, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna bangunan bisa terwadahi secara baik dan lancar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.